Chapter 1531, Little Girl. Master jiwa berbentuk bola di depan Yuanen Yehui memimpin dan menghantam lututnya. Suara ledakan keras terdengar sebagai daerah dengan 30 meter dengan Yuanen Yehui sebagai pusatnya menghasilkan ledakan keras diikuti oleh suara ledakan kedua. Suara kedua bahkan lebih keras dan lebih keras dari yang pertama. Bahkan ada awan jamur yang naik dari tempat Yuanen Yehui berdiri sebelumnya. Pemandangan itu menakutkan. Apakah dia berhasil? Para penonton menyaksikan dengan takjub. Yuanen Yehui telah ditempatkan dalam kondisi yang sepenuhnya pasif sejak awal pertempuran. Dia benar-benar dipukul langsung oleh serangan lawan. Keduanya adalah Soldo Uluos 8 cincin, jadi serangan ini benar-benar menakutkan. Namun, suara ledakan ketiga terdengar segera setelahnya dan para penonton merasa kaget pada saat yang sama ketika tanah mulai bergetar hebat. Sebuah benda berbentuk bola bosan keluar dari awan jamur dan bayangan hitam muncul di udara. Para penonton menyaksikan awan jamur yang muncul berputar dengan kecepatan tinggi sebelum berubah menjadi pusaran raksasa. Pusaran itu diperas ke arah tengah di saat berikutnya dan benda berbentuk bola itu menyembur keluar dari pusaran seperti bola meriam. Itu menabrak langsung ke perisai pelindung berbentuk kubah dari tahap kompetisi dan kemudian memantul dalam sepersekian detik sebelum dengan ganas menabrak tanah. Itu bahkan tenggelam ke dalamnya. Apa? Pusaran itu tersebar dan mengungkapkan siluet Yuanen Yehui. Dia tampak sama seperti sebelumnya. Bahkan pakaiannya tetap rapi seperti biasa dan ada lapisan cahaya kuning samar yang berkabut di sekujur tubuhnya. Sinar kuning berputar dengan kecepatan tinggi saat perlahan memudar di udara. Yuanen Yehui tiba-tiba menggunakan kaki kanannya untuk menginjak tanah. Seluruh tahap kompetisi bergetar keras ketika guru jiwa berbentuk bola bangkit kembali dari gempa di kejauhan. Kemudian, para penonton menyaksikan Yuanen Yehui mengayunkan lengannya dan melemparkan pukulan. Pukulan yang tampaknya meledak ke udara benar-benar melengkung seluruh ruang. Itu adalah kekuatan murni. Setelah menyaksikan bagaimana Yuanen Zentian mengecam 3 pukulan pada Tang Wulin tempo hari, Yuanen Yehui tersentuh. Meskipun pukulannya tidak mengandung kekuatan hukum, itu sudah sombong seperti serangan yang diluncurkan oleh Yuanen Zentian pada hari lain. Tubuh master jiwa berbentuk bola sudah berubah menjadi bola kuning oranye ketika dia bangkit kembali. Itu adalah avatar jiwanya. Pada saat ini, lapisan kristal yang berwarna sama melekat pada permukaan bola karena ia tidak memiliki sedikit pun reservasi. Itu adalah baju tempur pertempuran 2 kata. Namun, segala sesuatu yang dibawa oleh guru jiwa berbentuk bola masih tidak berguna dalam menghadapi pukulan Yuanen Yehui. Ketika pancaran yang bengkok menutupi tubuhnya, dia tidak langsung diledakkan tetapi tubuhnya ditangguhkan di udara dengan cara yang mengerikan. Penguasa jiwa berbentuk bola itu tampaknya dikalahkan secara tragis sebelumnya. Tetapi dalam kenyataannya, keterampilan jiwa keenamnya dikenal sebagai bola memantul. Dia mampu menggunakan elastisitas bola untuk mengurangi kemampuan menyerang yang diterapkan oleh lawan secara luas. Akibatnya, dia tidak dianggap terluka parah. Namun, kali ini berbeda. Dia jelas bisa merasakan bahwa udara di sekitar tubuhnya meremas ke arahnya. Tubuhnya dan bahkan baju perang tempur 2 kata sedang diperas dan dikompres. Tetapi dia benar-benar tidak berdaya dan tidak bisa berjuang sama sekali. Dia benar-benar memahami perbedaan besar antara dirinya dan Yuanen Yehui nyata pada saat ini. Lawan mampu menekannya sedemikian rupa sehingga bahkan baju perangnya menjadi tidak berguna oleh lawan meskipun tidak menggunakan baju perangnya sendiri. Di bawah panggung kompetisi, seorang pria kekar menyaksikan adegan itu dengan penuh semangat. Apalagi, dia dengan keras mengayunkan tinjunya. Baiklah, memang begitu. Pemanfaatan kekuatan tidak pernah satu kesatuan. Ini dapat digunakan untuk memeras diri sendiri, memeras kekuatan seseorang, memeras udara dan menekan ruang. Betul, itulah tepatnya yang harus dilakukan. Hahaha, dia memang gadis kecilku. Boom, suara ledakan keras meledak dalam sepersekian detik. Rasanya seperti tuan jiwa berbentuk bola telah mengubah tubuhnya menjadi bom yang tiba-tiba meledak di udara. Sinar kuning berserakan di mana-mana. Tubuh gemuk master jiwa berbentuk bola meledak dengan lapisan kristal kuning saat ia mulai gemetar deras. Bayangan cahaya melintas dan Yuanen Yehui sudah tiba di depannya.
Tinju kanannya berhenti tepat di depan kepalanya yang sekali lagi berubah menjadi bentuk manusia. Penguasa jiwa berbentuk bola hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya berkeringat dingin berkeringat dalam sekejap. Bahkan pakaiannya basah kuyup di dalamnya. Dia merasa seolah-olah dia tidak dikonfrontasi oleh seseorang tetapi seekor binatang buas. Dia belum pernah mengalami teror seperti itu sehingga pukulan sebelumnya membawanya. Itu jelas bukan pukulan sederhana dan memancarkan kemampuan menyerang dari segala arah. Stres yang dihasilkan dari kekuatan sebenarnya sangat kuat sehingga armor pertempuran dua kata itu hampir hancur. Di sisi lain, lawan bahkan tidak melepaskan armor tempurnya sama sekali. Perbedaan di antara mereka benar-benar sangat besar. Yuanen Yehui juga merasa agak bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia bisa mengalahkan musuh dan mencapai kemenangan dengan begitu mudah dengan melemparkan pukulan itu sebelumnya. Namun, dia mengikuti perasaannya saat dia melemparkan pukulan. Dia merasa seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Dia merasa seolah-olah ada kekuatan eksternal yang dimasukkan ke dalam pukulannya sehingga pemahamannya tentang kekuatan secara instan menjadi lebih mendalam. Bahkan dia belum menyadari bahwa ini adalah kekuatan hukum dan itu adalah pemahamannya tentang kekuatan hukum. Dia sudah mulai mendekati tepi pemahaman kekuatan hukum. Saya menyerah. Master jiwa berbentuk bola tidak memiliki niat sedikit pun untuk melanjutkan pertempuran lagi. Itu terlalu menakutkan. Dia takut armor tempurnya akan rusak dan dia akan terluka parah jika dia mengambil satu pukulan lagi. Yuanen Yehui dengan tenang menarik tinjunya dan berdiri tegak di tengah panggung kompetisi. Dia hanya berbalik dan berjalan turun dari panggung kompetisi setelah wasit mengumumkan hasil kompetisi. Di sisi lain, dia benar-benar tenggelam dalam perasaan melemparkan pukulan itu sebelumnya. Pukulan itu terasa seperti dia menawarkan semua yang dia miliki. Ya, justru menawarkan semua yang dia miliki. Sama seperti bagaimana ibunya tidak keberatan melakukan bunuh diri untuk ayahnya saat itu. Seperti bagaimana ayahnya bersedia dikubur hidup-hidup untuk ibunya. Jika bukan karena dia, ayahnya pasti sudah bunuh diri. Kakeknya melumpuhkan basis budidaya ayahnya untuk mencegah dia melakukan sesuatu yang bodoh. Mengumpulkan semua emosi, perasaan, dan kekuatannya lalu menjalinnya bersama untuk membentuk pusaran nyata. Itu adalah pusaran kekuatan. Dan juga emosi. Gadis kecil. Teriakan nyaring terdengar. Yuanen Yehui tiba-tiba berhenti dan mengangkat kepalanya untuk melihat tepat pada waktunya untuk melihat seorang pria kekar dengan fisik yang kuat. Pria kekar itu melebarkan mulutnya dan tersenyum. Lalu, dia melambai ke arahnya. Yuanen Yehui tertegun sejenak. Dia benar-benar dapat mengkonfirmasi bahwa dia tidak mengenal orang ini sama sekali. Namun, cara orang ini melambai tampak sangat akrab dengannya. Dia secara tidak sadar berjalan sambil sedikit mengernyit. Apakah kamu memanggil saya? Pukulan itu tadi cukup mengesankan. Sangat mengesankan. Pria kekar itu tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat tangannya untuk menepuk pundaknya. Yuanen Yehui memiliki ekspresi waspada di wajahnya. Dia mengangkat tangan kirinya dan memblokir telapak tangan lawan yang masuk dengan cara yang tidak sopan. Lengan mereka bertabrakan dan adegan mengerikan muncul. Yuanen Yehui tidak mengerahkan kekuatan penuh karena kurangnya kesadaran akan latar belakang lawan. Kekuatan di lengannya terkandung tetapi tidak terlepas. Namun, ketika lengan mereka bertabrakan satu sama lain, ia menemukan dengan heran bahwa semburan kekuatan isap memancar dari lengan lawan. Itu benar-benar menyedot kekuatan di lengannya. Dan kemudian lawan menepuk pundaknya dengan cara yang alami. Seluruh tubuh Yuanen Yehui menegang segera setelah dia ditepuk oleh pria itu. Apa yang terjadi jika lawan benar-benar memiliki niat buruk? Pemogokan sebelumnya mungkin bisa berakibat fatal. Seberapa kuat orang ini untuk dapat melakukan ini? Jangan gugup, aku di pihakmu. Wulin membawaku ke sini, kata pria kekar itu sambil terkekeh. Udara di sekitarnya secara alami menjadi terbatas sehingga gelombang suara tidak akan dikirim keluar. Yuanen Yehui baru saja rileks setelah mendengar nama Wulin. Karena orang itu menyadari hubungannya dengan Wulin. Maka orang itu benar-benar berada di sisinya. Ayo pergi. Kami akan membahas kapan kami kembali. Pria kekar itu menyentuh kepalanya dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Namun,
Yuanen Yehui bisa tahu dari pandangan mata orang ini bahwa orang ini telah menemukan mainan yang berharga. Chapter 1532, Old Ancestor. Saat dia berjalan keluar, pria kekar tiba-tiba berhenti berjalan dan menggunakan tangan kanannya untuk menekan udara. Yuanen Yehui yang berdiri di sisinya dengan jelas bisa merasakan bahwa persnya yang tampaknya biasa-biasa saja tampaknya runtuh di seluruh udara. Sebuah suara tergesa-gesa terdengar setelahnya. "Aku di sisimu." Ketika suara teredam terdengar, bayangan hitam muncul dari udara yang tipis. Siluet tersandung sebelum dia berhasil berdiri dengan kuat dengan usaha keras. Justru Xie yang menyamar. Bagaimana Xie mungkin menahan diri dari datang ke kompetisi Yuanen Yehui? Dia akan naik dan menyambutnya kembali ketika dia tiba-tiba melihat Yuanen Yehui berjalan menuju pria kekar yang aneh itu. Pria kekar itu bahkan menepuk pundak Yuanen Yehui. Bagaimana dia bisa mentolerir itu ketika dia bahkan belum menyentuhnya? Dia hanya secara tidak sengaja menangkap mengintip sekali waktu. Bocah kecil ini juga cukup menarik. Namun, itu juga tidak benar. Pria kekar menggelengkan kepalanya ke arah Xie dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Dia kenal Wulin. Jangan bertindak ceroboh. Yuanen Yehui meraih Xie yang memiliki ekspresi pantang menyerah. Ekspresi Xie hanya sedikit tenang setelah mendengar nama Tang Wulin. Dia dengan lembut berkata, "Dia menyentuhmu sebelumnya." "Dia." "Aku tidak berhasil menghentikannya." Garis malu dan marah melintas di kedalaman mata Yuanen Yehui. Xie merasa terkejut di dalam hatinya. Dia sangat menyadari betapa kuatnya Yuanen Yehui sekarang. Meskipun dia hanya seorang master jiwa 8 cincin. Judul Douluo biasa bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kemampuannya sekarang. Dia secara mengejutkan tidak mampu menghentikan telapak tangan lawan yang menekan terlepas dari kemampuannya. Ini menandakan bahwa lawan adalah pembangkit tenaga Hyper Douluo peringkat setidaknya. Bahkan, dia bahkan bukan Hyper Douluo biasa. Mereka tidak memiliki kekuatan spiritual domain roh Tang Wulin sehingga mereka tidak bisa mengatakan kedalaman pria kekar ini, tetapi mereka masih bisa membuat penilaian dasar tentangnya. Tidak perlu membuat tebakan liar lagi. Saya adalah penatua Yuanen. Apa yang salah dengan saya menepuknya? Pria kekar itu melotot dan memandang ke arah Xie dengan cara yang tidak baik. Sebaliknya, kamu harus menjauh dari Yuanen kita. Ujung-ujung bibir Xie berkedut ketika kegelapan yang intens naik di hatinya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Yuanen Yehui merasa ingin tertawa ketika dia melihat ekspresi Xie saat ini. "Aku tidak ingat memiliki seorang penatua sepertimu." Dia menatap pria kekar dengan bingung. Pria kekar menjawab, "Tidak apa-apa asalkan kamu tahu sekarang. Gadis kecil, Anda benar-benar sangat mengesankan di sana dan saya sangat puas. Sungguh menyenangkan mengetahui bahwa saya memiliki keturunan seperti Anda." Ekspresi Yuanen Yehui dipenuhi dengan kebingungan dan kebingungan. Sementara itu, suara Tang Wulin terdengar di telinganya. "Itu benar. Dia memang penatua kamu. Keluar dulu. Kami akan membahas lebih lanjut ketika kami keluar. Mari kita pergi ke stasiun kita dulu." Yuanen Yehui hanya merasa nyaman setelah mendengar suara Tang Wulin. Dia mengikuti pria kekar itu saat mereka berjalan keluar dari Mindu Coliseum bersama-sama. Mobil jiwa sudah menunggu mereka sejak awal. Mobil itu dilengkapi dengan cermin satu arah sehingga orang hanya bisa melihat bagian luar dari dalam dan bagian dalam tidak terlihat dari luar. Pintu dibuka dan mereka masuk ke mobil. Di dalam mobil itu luas dengan 2 baris kursi elegan dan meja kecil di tengah. Tang Wulin duduk di kursi yang lebih dekat ke bagian dalam. Dia melambai kepada mereka setelah pintu dibuka. Mereka bertiga masuk ke mobil. Pria kekar itu tidak bisa menahan erangan saat dia duduk di kursi yang nyaman. "Umatmu sangat pandai menikmati hidup. Ya, ini benar-benar sangat menarik." Wajah Tang Wulin menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. "Paman Er, bukankah umat manusia sama sekali tidak berguna? Setidaknya, ras lain benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan manusia untuk menciptakan." Yuanen Yehui dan Xie masih bingung sampai saat ini. Xie tidak bisa menahan diri untuk tidak memimpin dan bertanya, "Kakak, siapa orang ini? Sejak kapan Yuanen memiliki seorang penatua seperti ini? Apa yang terjadi baru-baru ini? Mengapa ini terus terjadi?"
Sejak dia tahu tentang latar belakang keluarga Yuanen Yehui, Xie merasa kasihan padanya. Dia berharap bisa membantunya berbagi beban. Tang Wulin berbicara. Orang ini pasti penatua Yuanen. Saya bertemu dengannya secara kebetulan. Saya pikir itu yang terbaik bagi saya untuk menjelaskan kepada Anda setelah kami kembali. Maka, Anda harus mempertimbangkan apakah akan membiarkan yang lain tahu tentang ini atau tidak. Yuanen Yehui tertegun sejenak. Dia menoleh ke samping dan melihat ke arah Xie. Xie mengangkat tangannya yang terbuka. Tidak masalah dengan saya. Bagaimanapun juga, ini masalah pribadi Anda. Tidak apa-apa jika Anda tidak memberitahu saya selama itu bukan sesuatu yang membuat Anda tidak bahagia. Mobil Tang Sekte tidak hanya elegan tetapi juga dilengkapi dengan privasi yang sangat bagus. Kursi belakang diisolasi dari pengemudi di kursi depan melalui plat divisi. Akibatnya, tidak perlu khawatir mereka menguping pembicaraan. Kapten, tidak ada orang di sini yang ingin aku hindari. Tolong bicara, kata Yuanen Yehui hampir tanpa ragu sedikit pun. Xie segera merasa seolah-olah semburan kehangatan melonjak ke seluruh tubuhnya setelah mendengar kata-katanya dan bahkan pipinya ternoda oleh kemerahan dari kehangatan. Dia telah bersama Yuanen Yehui untuk waktu yang lama. Jadi dia tentu saja sangat menyadari temperamennya. Dia tidak pandai mengekspresikan dirinya, terutama ketika harus mengungkapkan perasaannya. Sudah sangat sulit baginya untuk mengucapkan kata-kata itu. Bagaimana Xie bisa menahan diri dari bahagia setelah mendengar kata-kata itu? Tang Wulin mengangguk dan berkata, Senior Zentian pernah berkata bahwa garis keturunan klan Anda berasal dari Beast King Titan Giant Ape pada hari yang lalu. Namun, dia tidak menjelaskan terlalu jelas saat itu. Saya percaya bahwa Anda masih mengingatnya. Bukan? Yuanen Yehui mengangguk. Tang Wulin melanjutkan, pada kenyataannya, kera raksasa Titan adalah binatang ilahi kuno. Garis keturunannya sangat langka sehingga sangat sulit untuk diturunkan bahkan kepada klannya sendiri. Di sisi lain, juga mustahil bagi manusia untuk memiliki jiwa bela diri seperti ini. Dengan demikian, garis keturunan keluarga Anda berasal dari kera raksasa Titan yang diolah menjadi bentuk manusia dan leluhur pertama Anda yang merupakan nenek Anda dalam arti tertentu. Yuanen Yehui memiliki perubahan wajah. Jadi, maksudmu aku bukan manusia murni? Tang Wulin buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, aku jelas tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya ingin Anda memahami hal ini. Di sisi lain, ada preseden lain dari kombinasi antara manusia dan binatang buas sejak awal dalam kenyataan. Istri leluhur pertama Tang Sekte kami Tang San, Sofbon Douluo adalah 100.000 tahun jiwa buas yang dibudidayakan menjadi bentuk manusia. Ekspresi Yuanen Yehui menjadi sedikit lebih menyenangkan setelah mendengar kata-katanya. Di sisi lain, pria kekar yang duduk di samping Tang Wulin berbicara dengan sedikit ketidakpuasan. Apa yang salah dengan binatang buas? Yuanen Yehui meliriknya. Namun, dia belum mengetahui apa yang ingin dikatakan Tang Wulin. Mungkinkah pria sebelum dirinya sebenarnya terkait dengan garis keturunan Titan Giant Ape? Tang Wulin terus berbicara. Kenyataannya juga harus demikian. Termasuk nama keluarga Anda. Nama keluarga Anda berasal dari kera raksasa Titan yang diolah menjadi bentuk manusia. Kata Yuanen berasal dari kata bantuan purba. Yuanen Yehui mengangguk. Kapten, apa yang kamu coba? Tang Wulin menyela. Orang ini di sini sebenarnya leluhur pertamamu. Dia tidak repot-repot berdebat tentang semak lagi. Meskipun dia mengerti bahwa Yuanen Yehui tidak mungkin menerima fakta dalam waktu singkat, tetapi dia masih membuat keputusan untuk berbicara terus terang. Yuanen Yehui tertegun dan bahkan Xie yang duduk di sisinya tertegun. Pada kenyataannya, akan sangat sulit bagi seseorang untuk menerima fakta ini terlepas dari siapa itu. Bagaimanapun, seorang pria tiba-tiba muncul entah dari mana dan memberitahu Anda. Hei, aku leluhurmu. Masalahnya terdengar agak aneh terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Xie tidak bisa menahan diri lagi. Kakak, kamu pasti bercanda, kan? Tang Wulin menjawab dengan nada yang tidak menyenangkan. Apakah Anda pikir saya akan membuat lelucon tentang hal-hal seperti itu? Saya mengatakan yang sebenarnya. Anda berdua juga telah memasuki platform 10.000 binatang sebelumnya.
Apakah Anda masih ingat tentang semua yang Anda temui di sana? Keduanya mengangguk dengan lembut. Tang Wulin melanjutkan. Aku bertemu Paman Erming di sana. Pada kenyataannya, Anda berdua harus mendengar tentang kisah leluhur pertama Tang Sek kami Tang San. Dalam sejarah, ada dua binatang jiwa dengan mudah yang membantu Tang San sekali. Itu adalah Azure Ox Python dan Titan Giant Ape. Senior Erming tepatnya adalah Titan Giant Ape dari masa itu. Dialah yang melewati garis keturunan Yuanen. Erming berulang kali mengangguk untuk menyatakan pengakuannya atas apa yang diceritakan oleh Tang Wulin. Yuanen Yehui memandang Tang Wulin dengan linglung dan kemudian dia menatap Erming di samping. Sekaligus, dia hanya bisa merasa seolah-olah dia bepergian melalui waktu. Itu kera raksasa Titan. Nenek moyang pertamaku. Titan Giant Ape yang asli ada di depanku. Apa? Ini kacau. Hatiku terasa sedikit kacau. Otot-otot di wajah Sie bahkan sedikit berkedut. Tang Wulin tidak berbicara. Lebih baik bagi orang yang bersangkutan untuk menerima fakta terlebih dahulu. Erming tertawa kecil. Tidak apa-apa. Saya juga tidak berharap Anda mengakui saya juga. Seharusnya saya bukan leluhur tua yang bertanggung jawab. Pada kenyataannya, jika bukan pertemuan saya dengan Wulin, saya bahkan tidak akan tahu bahwa saya memiliki garis keturunan. Saya sudah senang mengetahui garis keturunan saya diturunkan kepada Anda semua. Tidak perlu mengakui saya. Saya hanya di sini untuk melihatnya. Saya sudah sangat puas hanya untuk dapat melihat Anda dan merasakan garis keturunan saya mengalir ke seluruh tubuh Anda. Dia sudah bisa merasakan bahwa garis keturunannya mengalir bersama tubuh Yuanen Yehui begitu dia melihatnya. Berlalunya garis keturunan tidak harus menipis setelah beberapa generasi. Ini karena adanya garis keturunan jiwa bela diri. Selama jiwa bela diri diturunkan, garis keturunan umumnya bisa terus diturunkan bersama dengan jiwa bela diri. Sebagai hasilnya, meskipun garis keturunan Yuanen Yehui tidak dianggap terlalu tebal, ia dapat sepenuhnya mengkonfirmasi bahwa ini adalah keturunannya yang membawa garis keturunannya. Chapter 1533, The Acknowledgement. Perasaan ini benar-benar luar biasa bagi Erming. Dia tiba-tiba mengetahui bahwa dia memiliki banyak keturunan. Dia tidak bisa menahan kebahagiaannya lagi. Dia telah hidup selama bertahun-tahun. Jadi dia sudah menganggap segalanya ringan dalam hidup. Namun, ia masih tetap dalam cinta dan kasih sayang. Yuanen Yehui berkata dengan sedikit kesulitan. Aku merasa sedikit bingung. Kapten. Juga Penatua. Aku takut aku harus memverifikasi ini dengan klan. Tentu saja perlu diverifikasi. Saya akan bergabung dengan Anda untuk verifikasi. Saya berharap untuk melihat mereka lebih banyak lagi. Kata Erming dengan sedikit bersemangat. Bagaimana dia bisa menahan diri untuk tidak memandangi keturunannya dengan matanya sendiri setelah mengetahui bahwa dia tiba-tiba memiliki begitu banyak dari mereka. Yuanen Yehui menarik napas dalam-dalam. Dia adalah salah satu dari Shrek Seven Monsters. Dia telah mengalami banyak pergolakan dalam hidup sehingga dia berhasil menenangkan diri setelah kejutan sesaat. Betul. Ketika dia menepuk pundakku sebelumnya, aku tidak merasakan niat menjijikkan seperti biasanya. Mungkinkah ini karena hubungan darah kita? Sie memandang Erming dan berbicara dengan sedikit ragu. Senior, aku benar-benar minta maaf sebelumnya. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Erming meliriknya. Lalu memandang Yuanen Yehui sekali lagi. Siapa dia untukmu? Bahkan sebelum Yuanen Yehui punya kesempatan, Sie sudah berbicara tanpa sedikit pun keraguan. Pacar. Erming cemberut bibirnya. Visi Anda agak buruk. Dia jauh lebih lemah dari Wulin. Apa? Sie langsung terperangah ketika wajahnya memerah karena marah. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk membantah. Dia memiliki keberanian untuk berdiri tegak bila dibandingkan dengan orang lain. Tetapi dia sangat sadar bahwa dia jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Wulin. Yuanen Yehui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia hebat." Tiga kata yang sangat sederhana itu tiba-tiba membuat Sie merasa ingin menangis setelah mendengarnya. Dia bisa merasakan telapak tangannya yang lembut namun kuat memegang tangannya. Dia buru-buru memegang tangannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memiliki keinginan untuk bersandar di bahunya dan menangis deras sekarang.
Erming tertawa terbahak-bahak. Aku hanya menggodamu. Kamu anak kecil yang menarik. Namun, sepertinya jiwa bela diri Anda belum sepenuhnya berkembang. Saya akan membantu Anda mengembangkannya sebentar lagi. Xie tertegun sejenak. Apa maksudmu dengan tidak berkembang sepenuhnya? Erming berkata. Jiwa bela dirimu adalah naga luar angkasa yang sangat langka. Benar. Saya bisa merasakannya. Namun, Anda hanya mampu melakukan kontrol atas kedalaman perjalanan ruang angkasa dengan upaya besar dan tidak percaya diri dalam perjalanan waktu. Tanpa penggabungan waktu dan ruang, bagaimana Anda bisa mengekspresikan naga ruang waktu yang dianggap sebagai kemampuan paling misterius dari klan naga? Mata Xie bersinar terang. Terima kasih atas bimbingannya, senior. Dia adalah orang yang cerdas sehingga dia akan memanfaatkan kesempatan baik ini untuk belajar dari orang yang berpengalaman. Meskipun Tang Wulin tidak mengatakan apa-apa. Menilai dari perilaku hormat Tang Wulin, Xie dapat mengetahui bahwa kera raksasa Titan sangat mungkin menjadi limit Douluo. Setiap satu dari Shrek Seven Monsters bekerja keras untuk meninggikan diri. Tang Wulin terangkat terlalu cepat sehingga teman-temannya merasa seperti mereka tidak bisa mengejarnya lagi. Namun, bagaimana mungkin keenam orang lainnya menahan diri untuk tidak membandingkan satu sama lain? Xie dilahirkan dengan jiwa bela diri kembar tetapi tidak ada banyak tokoh kuat di latar belakang klannya. Bisa dikatakan bahwa dia sudah dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik paling kuat dalam sejarah klannya. Dia adalah andalan klannya. Dia menerima bimbingan dan ajaran dari Shrek Academy dan juga dari banyak keunggulan. Namun, tidak ada rekaman jiwanya dalam sejarah Akademi Shrek karena sifatnya yang langka dan aneh. Akibatnya, tidak ada yang bisa benar-benar membantunya mencari jalannya sehingga ia hanya bisa meraba-raba sendiri. Ye Xinglan adalah orang yang paling pekerja keras. Dia sudah memahami kedalaman pedang dan basis kultivasinya meningkat pesat. Pemahaman Sulizi tentang kekuatan destruktif tumbuh semakin dalam dan lebih dalam. Dia juga terus mengangkat dirinya. Selain itu, dia hanya seorang guru jiwa tipe pendukung. Kemampuan Su Xiaoyan untuk mengendalikan staf bintangnya semakin kuat. Dia memiliki jiwa bela diri yang paling istimewa. Sebagai peningkatan kekuatan jiwanya stabil dari waktu ke waktu. Jiwa bela diri variannya bahkan mampu menyerap cahaya bintang di malam hari. Dia telah berhasil menggunakan hasil 2 kali dengan setengah upaya dengan menyerap kekuatan bintang untuk kultivasinya. Akibatnya, Xie tidak berusaha keras dalam berkultivasi dengan keras. Namun, dia masih merasa seperti ditinggalkan oleh teman-temannya. Dia telah menemukan pembangkit tenaga listrik yang memahami kedalaman naga ruang waktu hari ini dan bersedia membimbingnya. Dia hanya senang. Suasana menjadi sunyi canggung sekarang. Erming menggaruk kepalanya. Dia sebenarnya merasa lebih cemas daripada Yuanen Yehui sekarang. Meskipun dia sudah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu masih pertama kalinya dia menghadapi hal-hal yang melibatkan cinta dan kasih sayang. Dia belum pernah menjadi ayah atau kakek sebelumnya dan langsung menjadi leluhur tua sekarang. Itu juga merupakan masalah yang mengganggu baginya untuk belajar bagaimana berkomunikasi dengan keturunannya. Namun, menilai dari pandangannya, orang bisa mengatakan bahwa dia sangat menyukai Yuanen Yehui. Itu adalah fluktuasi emosional yang datang dari lubuk hatinya. Oh, benar, Yuanen. Paman Erming menyebutkan cara untuk mengelola masalah dengan jiwa bela diri malaikat jatuh Anda. Lebih dari itu tidak akan menyakitimu. Tang Wulin memecah kesunyian. Xie bereaksi lebih cepat daripada kesenangan Yuanen Yehui. Hah, ada jalan. Ini benar-benar luar biasa. Tang Wulin memandang ke arah Erming. Erming segera memahami niatnya dan sekali lagi menguraikan apa yang ia katakan kepada Tang Wulin sebelumnya. Tang Wulin tidak merinci untuk menciptakan kesempatan bagi leluhur tua Yuanen klan ini untuk pamer sedikit. Saat ini, masalah ini paling mengganggu klan Yuanen. Setelah mendengarkan penjelasan Erming, air mata mengalir di wajah Yuanen Yehui. Dia tidak menangis karena sukacita tetapi karena dia memikirkan ibunya. Jika ibunya bisa mendapat perubahan yang menguntungkan dalam hidupnya saat itu, dia tidak akan mati. Jangan menangis. Jangan menangis. Erming dilanda panik dan kehilangan kata-kata. Yuanen Yehui menggelengkan kepalanya. Terima kasih, terima kasih.
Erming menghela nafas. Saya kira dewa takdir membodohi orang. Pesawat iblis menjijikkan itu menggertak kita karena tidak adanya alam ilahi. Jika Tang San masih di sini, bagaimana mereka memiliki keberanian untuk menyerang dan melecehkan kita? Saya percaya bahwa Tang San dan alam ilahi pasti akan kembali. Pada saat itu, orang-orang ini dengan niat untuk menginvasi kita tentu akan menerima pelajaran yang mendalam. Aku tidak bisa membantumu dengan ibumu. Tapi mungkin aku masih punya cara untuk memperbaiki masalah itu tentang ayahmu yang lumpuh. Mata Yuanen Yehui bersinar terang. Dia dengan penuh semangat bertanya seolah-olah dia telah meraih sedotan yang menyelamatkan jiwa. Benarkah? Dia sudah lama lumpuh. Erming melanjutkan. Meskipun aku belum bertemu dengannya, dia juga adalah keturunanku. Dalam situasi saat ini, itu bukan masalah merawat kondisinya. Tetapi yang paling penting, kita harus membangkitkan keinginannya untuk hidup, sehingga ia memiliki motivasi untuk terus hidup. Sedangkan untuk perawatan, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Dia pernah menjadi judul Douluo sehingga yayasannya masih harus ada di sana. Seorang guru jiwa yang mengembangkan gelar Douluo telah menerima pengakuan hukum sampai batas tertentu. Jika bukan itu masalahnya, menurut Anda mengapa manusia bisa begitu kuat dengan dukungan hukum? Hasilnya, saya percaya masih ada harapan. Kami harus bergantung pada Anda untuk membangkitkan keinginannya untuk hidup. Yuanen Yehui mengangguk dengan keras. Tang Wulin duduk di samping dan hatinya dipenuhi dengan sukacita juga. Masalahnya sekarang berkembang ke arah terbaik. Aku akan mengikutimu saat kamu kembali setelah festival Just for Us Pause. Kami akan memotong tautan Anda ke pesawat iblis di depan kakek Anda sehingga klan Anda dapat merasa nyaman. Lalu, kita akan melihat bagaimana kita bisa menyembuhkan ayahmu. Pada saat itu, saya akan mengundang ibu baptis saya untuk pergi bersama kami. Dia benar-benar yang terbaik dalam perawatan. Yuanen Yehui tidak berbicara tetapi dengan berat mengangguk dengan air mata. Meskipun dia telah meninggalkan rumah sejak muda, dia telah menemukan rumahnya sejak dia memasuki Akademi Shrek. Dia selalu punya rumah. Ya, selalu seperti itu. Festival Just for Us Pause dilaksanakan secara berurutan. Setiap kelompok memiliki angka perwakilannya tetapi efek berita berkurang ketika kompetisi berlangsung karena proses kompetisi benar-benar membutuhkan waktu yang lama. Di sisi lain, Spirit Pagoda sudah membuat persiapan untuk tahap pilihan terakhir. Tidak ada keraguan bahwa itu akan menjadi adegan yang paling menarik ketika satu kontestan dipilih dari masing-masing kelompok untuk Putri Naga Perak Gu Yuena untuk memiliki pilihan terakhir. Pada saat itu, popularitas festival Just for Us Pause sekali lagi akan meningkat menjadi sempurna. Setelah beberapa putaran kompetisi round robin, ada pemisahan kontestan yang kuat dan lemah. Kontestan dengan kemampuan yang kuat dari masing-masing kelompok telah diungkapkan kepada publik. Selain beberapa pertempuran fokus yang masih tetap menjadi perhatian, sisa pertempuran kehilangan perhatian. Tang Wulin tidak menemui banyak perlawanan di putaran kompetisi round robin berikut. Lagi pula, kemampuan yang ditampilkan olehnya selama putaran sebelumnya benar-benar terlalu kuat. Terutama ketika dia bertarung melawan Yellow Sand Douluo. Orang itu adalah titel Douluo dan dikalahkan hanya dalam beberapa saat. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Chapter 1534 Painstaking Cultivation. Banyak orang mengatakan bahwa kontestan yang akan menang dari grup nomor 3 sangat mungkin Tang Wulin dan bukan Qiangu Zhangting yang lebih bersemangat. Blue Electric Overlord Dragon Clan adalah salah satu dari 6 klan besar yang mendirikan Martial Soul Hall 200.000 tahun yang lalu selama era Martial Soul Hall. Selain itu, mereka dianggap sebagai salah satu dari 3 klan atas. Sudah bertahun-tahun sejak mereka tampil di muka umum. Yulong Yue telah berhasil meningkatkan ketenaran Blue Electric Overlord Dragon Clan di seluruh benua saat ini. Lebih dari 1 bulan telah berlalu. Tang Wulin menjalani hidupnya dengan teratur. Selain berpartisipasi dalam kompetisi, dia menghabiskan setiap hari terlibat dalam penyempurnaan dan kultivasi surgawi. Sejak kepergian Gu Yuena hari itu, dia tidak pernah datang mencarinya dan dia juga tidak berusaha mencarinya. Namun, ia mulai berkultivasi dengan susah payah. Pengrajin ilahi Zhenhua dapat dianggap agak ketat pada Tang Wulin tetapi dia memang mencari Tang Wulin pada 3 kesempatan.
Dia bahkan menyarankan dia untuk lebih istirahat agar orang bisa membayangkan betapa sulitnya Tang Wulin terlibat dalam proses kultivasinya. Kerja keras seseorang akan selalu terbayar. Dalam 1 bulan terakhir, Forbid All Laws miliknya, Dragon Emperor Break telah berada di bawah kendalinya. Selain itu, ia dapat mengendalikan kekuatan gerakan ini sesuai dengan kebutuhannya. Langkah hukum terlarang Kaisar Naga lebih fokus pada melakukan kontrol dan tidak secara langsung membunuh lawan. Tang Wulin bahkan telah mengundang Limit Douluo untuk mengalami gerakan dan memberikan panduan. Pada saat yang sama, Tang Wulin berusaha untuk memadukan sisa keterampilan jiwanya selama proses perbaikan surgawi sehingga ia dapat terus membuat versi selanjutnya dari hukum terlarang Kaisar Naga. Namun, sangat jelas bahwa hukum terlarang Kaisar Naga tidak dapat dibuat dengan mudah. Konkretisasi pikirannya sudah stabil sekarang sehingga kultivasinya setiap hari sama dengan menempatkan dirinya ke dalam tungku untuk penyempurnaan berkelanjutan. Erming bolak-balik antara 10,000 Beast Platform dan Mingdu untuk menghabiskan waktu bersama Yuanen Yehui dan Xie Xie setiap hari. Dia membimbing mereka pada kultivasi mereka dan berjalan melalui Mingdu disertai oleh mereka. Dia bersenang-senang sehingga dia hampir lupa untuk kembali ke rumah. Hubungan mereka menjadi lebih harmonis juga. Namun, Yuanen Zentian belum diberitahu tentang masalah Erming. Ini diputuskan oleh Erming karena lebih baik untuk membahas lebih lanjut ketika mereka kembali ke klan Titan Giant. Setelah menyelesaikan putaran final Heavenly Refinement, pancaran 7 warna samar-samar berkilauan di sekitar tubuh Tang Wulin. Pakaiannya basah oleh keringat tetapi matanya bersinar terang. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia telah memutuskan untuk tidak berkultivasi lagi malam ini dan akan kembali untuk beristirahat yang baik. Ini dianggap sebagai tugas paling dekaden baginya selama periode waktu terakhir ini. Ini karena besok akan menjadi hari terakhir pertandingan round robin. Itu akan menjadi hari ketika kontestan terbaik dari kelompok nomor 3 dan kelompok nomor 4 akan terdaftar di antara 10 finalis teratas dan menjadi calon mitra yang akan dipilih oleh Putri Naga Perak Gu Yuena di Festival Just for a Spouse. Di sisi lain, lawan yang akan dilawan Tang Wulin di babak final adalah saingan cintanya yang terbesar, Qiangu Zhangting. Sejak Gu Yuena datang menemuinya tempo hari, perasaan aneh telah terpendam di dalam hati Tang Wulin. Jadi kamu tidak akan mengizinkan saya untuk mengambil bagian? Ya, saya akan ambil bagian. Apa yang bisa Anda lakukan? Saya tidak akan pernah mengizinkan Anda memilih Qiangu Zhangting terlepas dari tujuan Anda. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya kalah dalam pertempuran ini dan dia juga tidak akan kalah. Dia ingin mengalahkan Qiangu Zhangting dan memberitahunya bahwa Gu Yuena adalah miliknya. Tidak ada yang bisa membawanya pergi. Festival Just for a Spouse adalah acara besar yang membantu spirit pagoda mencapai banyak hal termasuk kesempatan untuk menampilkan kemampuan, kekayaan, dan rahasia batin mereka sambil mengalihkan pandangan publik dan meningkatkan popularitas mereka. Di sisi lain, itu juga merupakan acara akbar bagi semua orang yang datang untuk berpartisipasi dalam acara tersebut termasuk Tang Wulin. Semua rencana mereka dilakukan tanpa suara selama ini. Itu sudah semakin dekat dengan tabrakan terakhir. Tang Wulin menyilangkan kakinya dan bermeditasi. Dia merasakan perubahan dalam tubuhnya dan memahami hukum langit dan bumi. Basis kultivasi Tang Wulin meningkat di bawah pengaruh halus dari tindakannya tanpa pemberitahuan. Aliran cahaya terang muncul di udara segera setelah itu. Cahaya tumpang tindih dan berganti seiring basis kultivasinya meningkat. Tampaknya seolah-olah dunia kecil telah muncul di area di sekitar tubuhnya. Di dunia kecil ini, pancaran 7 warna beredar. Raungan naga raksasa terdengar dan ada juga vegetasi yang dipenuhi dengan energi kehidupan yang menghapuskan langit dan menutupi bumi. Bahkan ada bentangan laut yang tak berujung yang membentang sejauh mata memandang. Di ruangan kecil, tempat itu tampaknya telah berubah menjadi dunia yang aneh selama proses budidaya Tang Wulin. Itu adalah pemikiran-pikirannya dan ini adalah proyeksi dari kekuatannya. Saat kekuatan spiritualnya meningkat, kemampuan keseluruhan Tang Wulin sudah menjadi lebih dan lebih kuat. Dia bisa merasakan bahwa dia membaik setiap hari. Dibandingkan dengan ketika dia terlibat dalam pertempuran 5 dewa di Kekaisaran Luo Star. Dia menjadi lebih stabil sekarang.
Keterobosan tiba-tiba dari kesempurnaannya dengan Gu Yuena saat itu telah mengakibatkan ketidakstabilan fondasinya. Itu sudah sepenuhnya stabil setelah dia terlibat dalam perbaikan surgawi selama berhari-hari. Dia menemukan bahwa dia sudah bisa mulai meningkatkan kekuatan jiwanya melalui kultivasi. Di sisi lain, setelah stabilisasi basis kultivasinya untuk periode waktu ini, ia mengetahui bahwa meskipun basis kultivasinya telah mencapai peringkat judul Douluo tetapi kecepatan peningkatan kekuatan jiwanya agak cepat dan keras. Ini bahkan mengejutkannya. Ini adalah hari untuk putaran final pertandingan round robin untuk grup nomor 3 dan grup nomor 4. Kita harus menyaksikan pertempuran kelompok nomor 3 dengan pasti. Haha. Yulong Yue akhirnya akan bertarung melawan Qiangu Zhangting. Pembangkit tenaga paling kuat dari kelompok ketiga akhirnya akan ditentukan. Betul. Pemenang dari kelompok nomor 1 dan kelompok nomor 2 telah ditentukan. Mereka cukup luar biasa. Lan Fauzi dari grup nomor 4 sudah memimpin dan menyatakan diri sejak 2 putaran lalu. Kami akan menonton grup nomor 3 sekarang. Yulong Yue dan Qiangu Zhangting keduanya adalah pemenang yang memenangkan semua 8 pertempuran sebelumnya. Hari ini akan menjadi hari yang menentukan salah satunya sebagai kualifikasi. Menurut Anda siapa yang lebih kuat di antara mereka? Itu sulit dikatakan. Namun, saya pikir Yulong Yue lebih menjanjikan. Ketika semua prediksi mengatakan bahwa dia akan kalah lebih awal, dia benar-benar mengalahkan lawan dengan serangan membunuh instan. Jiwa bela diri Blue Electric Overload Dragon-nya terlalu mendominasi. Kekuatan ledakan instan membuat darah seseorang mendidih hanya dengan memikirkannya. Itu tidak pasti. Saya pikir Qiangu Zhangting lebih menjanjikan. Jangan lupa bahwa ini adalah acara Pagoda Roh dan berapa banyak sumber daya dan rahasia batin yang dimiliki Pagoda Roh. Blue Electric Overload Dragon Clan meskipun kuat tetapi tidak bisa dibandingkan dengan Spirit Pagoda. Kan? Jiwa bela diri Qiangu Zhangting adalah staf peluncur naga. Bahkan seekor naga harus melilit dirinya sendiri sebelum Qiangu Zhangting. Saya pikir akan sulit bagi Yulong Yue untuk mengalahkannya dengan menggunakan trik ledakan. Keduanya akan terlibat dalam pertempuran yang sulit kurasa. Bagaimanapun juga, kita harus menyaksikan pertempuran ini. Saya sudah membeli tiket saya. Meskipun itu cukup mahal tetapi menontonnya langsung di tempat kejadian pasti akan mengalahkan menonton dari rumah. Haha. Apakah kamu masih memiliki tiket tambahan? Saya ingin menontonnya di tempat kejadian juga. Saya punya sebotol minuman keras berusia 35 tahun di rumah. Apakah Anda ingin mencobanya? Tidak. Aku tidak akan menjual tiketku. Harga tiket calo juga sangat tinggi sekarang. Namun, masih lebih baik untuk menyaksikan pertempuran ini dengan mata kepala Anda sendiri. Tidak peduli seberapa tinggi harganya. Ini mungkin satu-satunya kesempatan Anda melihat ini dalam hidup Anda. Selain pertempuran 5 dewa di Star Luo Empire yang diikuti oleh Master Sekte Tang Sekte saat itu, pertempuran hari ini adalah yang paling ingin aku lihat. Dapat dikatakan bahwa publik senang untuk kompetisi hari ini. Saluran televisi jiwa utama di Federasi ada di sini untuk mengatur layanan siaran langsung sejak dini hari. Pemenang pertempuran ini dianggap memiliki probabilitas tertinggi untuk dipilih sebagai mitra oleh Putri Naga Perak pada akhirnya. Siapapun yang memenangkan pertempuran ini sangat mungkin menerima rahmat baik Putri Naga Perak. Meskipun ada sejumlah pusat kekuatan dari kelompok lain yang cukup tampan, tidak ada yang semenarik para kontestan dari kelompok nomor 3. Pada platform utama, Qiangu Dongfeng secara pribadi hadir dan Gu Yuena juga bergabung dengannya. Selain itu, ada kekuatan besar yang datang dari tempat yang berbeda, termasuk beberapa perwira tinggi dari Parlemen Federal. Qiangu Dongfeng tersenyum selama ini. Sepertinya dia tidak menganggap kemenangan dan kekalahan dari kompetisi ini sebagai hal yang penting. Sementara Gu Yuena tetap sedingin biasanya. Pagoda Master, apa pendapatmu tentang kompetisi hari ini untuk Zhangting? Seorang pria tua mengenakan pakaian bagus melirik ke arah Qiangu Dongfeng. Qiangu Dongfeng tertawa kecil. Halo, wakil pembicara. Festival Just for a Spouse adalah untuk mengetahui kemampuan seseorang. Saya menghargai Zhangting dan saya tidak mau menerima jika Nana menikahi orang lain. Nana dan Zhangting dianggap teman sejak kecil. Saya akan bisa pensiun dengan nyaman jika mereka bisa bersama. Haha.
Sepertinya Anda sangat percaya diri. Kalau tidak, Anda tidak akan mengatur festival Just for Us Pause ini, wakil pembicara tertawa kecil. Chapter 1535, The Vanishing Tang Sek. Qiangu Dongfeng berbicara. Saya tidak menyebutnya percaya diri. Bagaimanapun, segala sesuatu mungkin terjadi dalam suatu kompetisi. Namun, Zhang Ting benar-benar pekerja keras. Dia telah membantu saya berbagi tanggung jawab selama bertahun-tahun dan telah dengan suara bulat dipilih dari para perwira tinggi pagoda. Saya harap dia meningkat dan berkembang sepanjang kompetisi kali ini sehingga dia bisa lebih cepat matang. Benar juga. Para remaja putra membutuhkan lebih banyak pelatihan. Saya mendengar Anda mengundang Yang Mulia Laut Tanpa Batas untuk hari terakhir festival Just for Us Pause. Apakah dia akan datang? Qiangu Dongfeng berbicara dengan senyum pahit. Dia belum menjawab. Sejak kepulangannya dari perang, suasana hati saudara Chen tidak baik. Meskipun kami sudah berteman lama selama bertahun-tahun, sebaiknya aku tidak mengganggunya. Sinar menyala di mata wakil pembicara. Dia berkata, itu benar. Saya tidak berharap banyak masalah muncul selama perjalanan mereka kali ini. Sekte Tang benar-benar mampu menciptakan masalah. Ngomong-ngomong, apakah Anda punya berita tentang guru Sekte Tang Sekte? Saya pikir pagoda roh Anda yang terbaik dalam mendapatkan informasi. Qiangu Dongfeng sedikit mengernyit. Belum ada. Dia berpikir bahwa sejak Tang Wulin memiliki hubungan dengan Gu Yuena di masa lalu, Tang Wulin akan datang ke festival Just for A pasangan. Namun, masih belum ada informasi tentang Tang Wulin. Seolah-olah Sekte Tang telah menghilang ke udara. Sejak kota Shrek diratakan oleh amunisi jiwa tetap peringkat 12, Sekte Tang tetap bersikap rendah hati. Akibatnya, semua organisasi Tang Sekte telah melemah sebagian besar. Organisasi itu jarang muncul sejak dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat. Orang awam dan juga organisasi besar lainnya lambat laun mengabaikan Sekte Tang. Hanya mereka yang benar-benar menyadari rahasia batin Sekte Tang yang akan mengerti bahwa itu bukan sekte yang harus diabaikan sama sekali. Apa asal dari kemampuan Tang Sekte ini? Itu berasal dari leluhur pertama Sekte Tang, Tang San 20.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang mengira bahwa Sekte Tang tidak melakukan apapun di benua Dou Luo. Dan tiba-tiba muncul di benua Bintang Luo. Master Sekte Tang Sekte telah berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa di benua Bintang Luo. Dan acara tersebut telah menarik banyak publikasi. Sementara itu, Pagoda Roh melakukan yang terbaik untuk meremehkan reputasi Tang Sekte. Siapa yang akan tahu bahwa Master Sekte Muda Sekte Tang mendapatkan popularitas besar melalui pertempuran 5 dewa sebagai gantinya. Segera setelah itu, armada federal tiba. Meskipun ada bukti yang tidak memadai, mereka yang memiliki mata yang tajam dapat mengatakan bahwa senjata mematikan akan berakhir di Kekaisaran Bintang Luo. Mengapa kerajaan Dou Spirit dan Star Luo berkolaborasi untuk bertahan melawan musuh dan dilengkapi dengan senjata yang kuat? Tidak ada keraguan bahwa itu semua terkait dengan Sekte Tang. Melalui upaya Pagoda Roh, Sekte Tang dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat. Di kalangan politik, ada banyak oposisi. Setelah semua, Tang Sekte telah berkontribusi dengan murah hati untuk pengembangan benua. Itu hanya ditekan setelah banyak usaha. Pada saat yang sama, Tang Sekte bertindak dengan acuh tak acuh dan secara bertahap menghilang dari tempat kejadian. Tidak ada yang tahu jika Master Sekte Tang Sekte yang baru diangkat telah kembali setelah menuju ke Kekaisaran Bintang Luo. Festival Just for Us Pause seharusnya memancingnya keluar karena lawan yang bersembunyi di sudut yang gelap sulit untuk dihadapi. Namun, mereka tidak berhasil mengungkap jejak Tang Wulin. Saat ini, senyum di wajah Qiangu Dongfeng memudar ketika dia mendengar wakil menyebutkan Tang Wulin. Berdasarkan informasi dari Star Luo Empire, pemuda itu agak mengesankan. Selain itu, ia telah membentuk hubungan dekat dengan Kekaisaran Luo Star dan Kekaisaran Dou Spirit. Pagoda Roh merasa sulit untuk mempengaruhi kedua kerajaan besar ini sebagian besar. Karena masih sangat muda, ia tentu mampu membawa malapetaka ke organisasi jika ia dibiarkan tumbuh dewasa. Qiangu Dongfeng tidak suka membayangkan anak muda itu menjadi orang nomor 1 di benua itu seperti halnya Atlas Dou Luo. Apakah pemerintah punya informasi tentang dia sekarang? Tanya Qiangu Dongfeng.
Wakil pembicara menggelengkan kepalanya. Saya percaya Brother Qianghu sangat menyadari organisasi yang menjadi sekte Tang. Sama seperti bagaimana tidak ada yang menyadari rahasia batin Pagoda Roh. Juga tidak ada yang tahu sejauh mana rahasia batin Tang Sekte. Terus terang, saya tidak setuju untuk mendeklarasikan Sekte Tang sebagai organisasi pengkhianat. Bukannya aku bersimpati dengan mereka. Tapi ini akan menghasilkan Tang Sekte sepenuhnya menyembunyikan dirinya dalam kegelapan. Akan lebih sulit untuk berurusan dengan mereka kalau begitu. Semua departemen intelijen rajin mencari Sekte Tang saat ini. Namun tidak ada informasi sedikit pun yang tersedia. Aku ingin tahu apakah kamu tahu sesuatu. Apa itu? Tanya Qianghu Dongfeng dengan bingung. Wakil pembicara berbicara dengan suara yang dalam. Seolah-olah Anda sedang dihambat. Operasi kami yang berhubungan dengan Sekte Tang sedang terhambat di banyak tingkatan. Kami merasa seperti kami tenggelam ke dalam lumpur selama pencarian kami untuk Tang Sek. Setiap langkah yang kami ambil sulit. Semakin sulit bagi kita untuk melakukan kontrol. Qianghu Dongfeng berbicara. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Bersembunyi di sudut yang gelap meskipun menyusahkan bagi kita akan menyebabkan mereka kehilangan dukungan dari orang-orang biasa. Sekte Tang akan berakhir menjadi tikus yang bersembunyi di kegelapan tanpa dukungan rakyat. Mereka tidak akan dapat beroperasi di tempat terbuka. Jika terus berlanjut, mereka akan menjadi organisasi seperti kultus Roh Kudus. Wakil pembicara menatapnya dengan tajam dan berkata, "Saya harap begitu." Qianghu Dongfeng membuat gerakan tangan yang mengundang. "Silakan duduk dan mari kita menonton kompetisi." Gu Yuena telah melihat dengan dingin sebagai pengamat. Dia juga tidak berpadu ketika dia mengamati semuanya dalam diam. Dia jelas merasakan bahwa emosi Qianghu Dongfeng sangat terpengaruh ketika wakil pembicara menyebutkan Sekte Tang. Rupanya, dia tidak tertarik seperti yang terlihat. Sebaliknya, dia sangat tertarik. Sekte Tang dan Shrek berasal dari cabang yang sama. Mengapa organisasi federal takut pada mereka di masa lalu? Justru karena kemampuan gabungan mereka sangat kuat. Keberadaan kota Shrek seperti kekaisaran independen di federasi. Meskipun netral, tidak ada penguasa yang berharap melihat penampilan tempat seperti itu. Itulah alasan sebenarnya di balik kehancuran kota Shrek. Namun, itu tidak seperti yang dibayangkan semua orang. Kebangkitan Akademi Shrek telah menyulut imajinasi semua orang di mana rahasia batin Shrek Academy dan Tang Sekte yang benar-benar mulai terlihat. Di barisan depan platform penonton, seorang pemuda yang tampaknya berusia lebih dari 20 tahun dan mengenakan pakaian olahraga duduk di sudut yang tidak mencolok yang memberinya pandangan yang jelas tentang arena kompetisi. Dia tersenyum di wajahnya ketika dia berbicara kepada temannya di sampingnya. Pertempuran hari ini cukup menarik. Saya curiga bahwa Qianghu Dongfeng akan memberikan semua hal yang disembunyikan di bawah tempat tidurnya kepada cucunya. Suaranya terdengar tenang. Penonton yang duduk di dekatnya sepertinya tidak mendengarkannya sama sekali. Hanya ada dia dan gadis biasa yang mengangguk pelan. Terus, tidak peduli apa yang dilakukan Qianghu Dongfeng. Saya memiliki keyakinan mutlak pada Wulin. Pemuda itu terkekeh. Itu sudah jelas. Peningkatan Wulin telah melampaui imajinasiku. Meskipun Cao Dezi selalu bandel terhadap saya harus mengakui bahwa dia benar kali ini. Jika itu aku tidak akan membuat keputusan untuk membiarkan Wulin muda menanggung beban yang begitu berat. Sepertinya Old Cao benar menilai dari situasi saat ini. Pemuda itu tidak lain adalah wakil Hall Master Douluo Hall Sekte Tang. Dia adalah limit Douluo di luar waktunya. Douluo Zhangxin yang mesum. Duduk di sebelahnya adalah Ibu Baptis Tang Wulin. Dia adalah Roh Kudus Douluo Yali yang menyamar. Siapa yang menyangka bahwa dua pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo peringkat akan duduk di sudut yang tidak mencolok. Salah satunya bahkan limit Douluo tipe pemulihan nomor 1 di dunia saat ini. Yali tersenyum dan berkata, "Itu karena kalian semua adalah visioner. Selain itu, Anda juga cepat bertindak. Jika kita bekerja lebih cepat, mungkin Wulin tidak akan menjadi Master Sekte Tang Sekte lagi. Cukup sulit baginya. Namun, kalian semua masih memberikan tekanan besar padanya. Di Paviliun Dewa Laut, setidaknya tidak ada banyak urusan yang harus diselesaikan. Namun, Sekte Tang dan Shrek berbeda. Kami hanya akademi saat Anda terlibat dalam banyak masalah.
Zhang Xin tersenyum. Shrek selalu menjadi inti sejati selama ini sementara Tang Sek hanya kedok untuk Shrek. Kami selalu menjaga hubungan timbal balik untuk saling mendukung. Ketika Sekte Tang lemah sekali, justru Shrek yang membantu kami. Kami percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum Spirit Pagoda dan yang lainnya mengetahui kesalahan penilaian mereka mengenai rekonstruksi Shrek. Saya ingin melihat ekspresi Qiangu Dongfeng saat itu. Yali tidak bisa menahan tawa. Kenapa kamu masih bertingkah seperti kamu masih muda? Kita sudah tua. Zhang Xin tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu karena aku memiliki sifat asmara dalam diriku. Yali menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saya harap Qiangu Dongfeng akan menemukan kejutan bagi kami menyenangkan baginya. Saat ini, penonton telah memenuhi platform menonton ke tepi jurang. Penonton antusias. Dan ada banyak spanduk dengan nama Yulong Yue tertulis di atasnya. Tampak jelas bahwa mereka adalah penggemar Yulong Yue. Di sisi lain, ada lebih banyak spanduk yang merupakan milik Qiangu Dongfeng. Bagaimanapun, itu adalah pengadilan rumahnya. Bersambung.